Bapak Ibu, para saudari dan saudara, siapa yang semalam tidurnya jam 1? Ada nggak? Wah, saya tidurnya jam 2, lihat tidak bisa tidur saya semalam. Wah, maka sekarang kepala saya enteng Bapak Ibu, antara ada pikirannya dan antara tidak ada pikirannya. Maka nanti kalau khotbahnya agak sasar susul nyuwun ngapunten nggih, karena enteng banget. Maka setelah ini saya mau minta izin bubuk setelah ini. Maka Pia nanti akan diurusi oleh Romo Ari. Romo Ari juragannya Pia, nanti saya bubuk saja. Bapak Ibu para saudari dan saudara, saya mau menyampaikan beberapa permenungan. Yang pertama dari bacaan pertama kisah para rasul. Tadi ada pernyataan yang menarik yang sebagai orang Kristiani kita perlu melihatnya secara baru dan kemudian memperbarui cara hidup kita. Setiap kali kita dikatakan atau diingatkan, bacaan semalam itu mengatakan pergilah segera ke Galilea, wartakanlah dan macam-macam. Nah para saudari-saudara, kadangkala sebagai orang Katolik kita berjumpa dengan teman-teman kita Protestan, lalu ketika masuk dalam konteks pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita, maka kita merasa diri yang kita lakukan itu salah. Karena banyak orang Katolik tidak berani menyampaikan, konon katanya, sorry kalau saya keliru, tetapi konon katanya orang Katolik lebih takut untuk bersuara tentang Tuhannya, tentang Yesus Kristus. Omong, gustiku wungu, gustiku wungu, gustiku wungu. Kita takut, kita kadang-kala ragu-ragu mengatakan itu. Tetapi para saudari-saudara, ini bukan ngiyem-ngiyem panjenengan, tetapi bacaan hari ini rupa-rupanya memberi kita dimensi yang lain dalam bacaan pertama. Pewartaan Injil, pewartaan kabar sukacita, mewartakan Kristus bangkit, kuwi ora kudu liwat omongan Bapak Ibu. Lewat bacaan hari ini kita tahu sekarang. Jadi mewartakan Kristus bangkit, mewartakan kebangkitan kuwi ora kudu lewat omongan, tidak harus lewat bicara. Tetapi bacaan hari ini jelas, Petrus tadi mengatakan pada Cornelius, akulah saksi. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, kalau kita mengalami kebangkitan sungguh dan kita ingin memberi, katakanlah mewartakan kabar kebangkitan kepada setiap orang, cara kita bisa agak berbeda. Menurut bacaan hari ini, mari kita bersaksi bahwa kita memang punya pengalaman Kristus bangkit. Nek Gusti awake dhewe bangkit, kudune atine seneng, kudune atine bunga. Maka setelah itu kesaksiannya lewat mana? Lewat pekerjaan kita sehari-hari. Mula Bapak Ibu para saudari-saudara, kesaksian Kristus bangkit sederhana saja. Maka setiap kali kita melakukan apapun semangat. Sama seperti Pak Heru. Bilang orangnya. Pak Heru tadi. Nah, tahu tuh Pak Heru? Enggak apa-apa. Tapi saya tahu Pak Heru. Pak Heru itu saking semangatnya pengen merekam anaknya bertugas, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tidak usah diimajinasikan, mau saya saja yang lihat dari depan. Tapi itu artinya bersemangat gitu loh. Dan Anda yang tadi tidurnya jam 1 malam, jam 2 malam, yang tidak bisa tidur, tetap datang hari ini memaksa melek. Nah itu semangat Bapak Ibu. Itu kebangkitan. Atau yang lain lagi, besok setelah Paskahan tidak ada alasan nyambut gawe mangkate telat. Nah itu kebangkitan. Maka kalau besok ada anak sekolah mangkate telat mergo alasane wingi aku ukur Paskah, wah itu tidak bangkit, Anda mati, gitu ya. Maka juga kalau panitia-panitia mergo kesel terus esuk nyambut gawene njaluk mlebune rada awan jam 1 mlebune baline jam 12:30, nah itu tidak bangkit. Itu kebangkitan Bapak Ibu. Jadi bacaan hari ini Petrus mengajarkan kepada kita sederhana. Mewartakan kebangkitan, mewartakan sukacita Tuhan bangkit itu tidak harus dengan mengatakan, Gustiku wungu lho, kenal Gusti Yesus apa ora? Enggak. Tetapi dari apa yang kita lakukan. Nek kepet-kepet semangat itu Kristus bangkit. Anda bangkit. Mulai nek kipat-kipat kepet-kepet mau ngene tok mati Bapak Ibu. Mulai kepet-kepet itu ngene itu Bapak Ibu supaya kami tahu bahwa Anda panasan sungguh. Nek mau ngene-ngene tok ketoke ora perlu asine di pasang. Nah, jenengan yang mengatakan. Kepet-kepete ra semangat kok. Kepet-kepet itu semangat gitu Bapak. Gen ketok Romo Ari gen ngersani Romo panas tenan iki ya. Supaya besok Senin segera PLN-nya dipanggil itu loh. Itu kesaksian kebangkitan. Maka kalau makan itu sing demenake. Maka kalau panjenengan ke pasturan
itu melihat kami berdua makan demenake Bapak Ibu. Mesti rantas Bapak Ibu. Nah, itu bangkit. Maka bacaan pertama hari ini sederhana mengatakan pada kita, wes nek awake dhewe rawani ngomong martosake Gusti Yesus ungu saking sedo, enggak apa-apa. Tetapi jangan sampai kita lupa kalau Kristus bangkit, kalau dalam pekerjaan kita sehari-hari, maka kita melakukannya dengan semangat, dengan berapi-api, dengan bergairah. Itu kesemangat, itu semangat. Maka nanti kalau nyanyi setelah ini tutuke dibuka sing jembar, gitu loh Bapak Ibu. Anda cintai Karistito, kemis putih, maka buka yang jembar. Tutup tahu ya? Tutup itu asmanipun ibu-ibu panitia pian, namanya Bu Tutup. Loh iya toh, kalau nggak percaya cek saja namanya Bu Tutup. Maka nanti nyanyinya yang luwak lauk Bapak Ibu. Maka anak-anak pia juga nanti nyanyinya yang luwak lauk gitu ya. Kalau kamu nggak tahu luwak lauk, mata kamu tidak melihat ke saya toh, melihat pada yang lain, tanya pada pendamping kalian di kiri kanan. Maka mangap sing ambar gitu ya, mangap sing ambar. Maka itu pertama Bapak Ibu, saudari-saudari, mewartakan kebangkitan lewat kegairahan kita yang diperbarui. Nah sekarang yang kedua Bapak Ibu, saya merefleksikan pengalaman Maria Magdalena. Bapak Ibu, pengalaman kebangkitan terkait dengan Maria Magdalena, orang-orang yang tidak beriman Kristiani kemungkinan besar akan menganggap bacaan kitab suci kita inkonsisten. Mengapa? Karena bacaan Injil hari ini menceritakan tiba-tiba Maria Magdalena melihat dan lari tergopoh-gopoh menemui Petrus dan mengatakan kuburnya kosong, lalu jenazah Yesus sudah dicuri oleh orang. Seolah-olah Maria Magdalena itu saksi mata. Kalau Maria Magdalena, kalau seseorang mengatakan dia dicuri atau uangku dicuri, berarti kan sebetulnya dia harusnya melihat ya. Tapi kan kita tahu Maria Magdalena tidak melihat. Di teks yang lain kita juga membaca Maria Magdalena melihat ke kubur. Sebelum masuk ke kubur dia tahu ada pintu terbuka, mungak, lalu ada satu orang laki-laki. Di teks yang lain ada dua orang laki-laki. Maka persoalan Bapak Ibu yang kedua yang ingin saya sampaikan, mungkin kita akan kemudian tergoda untuk mengatakan, oh berarti kita harus suci wong Katolik kira bener, karena Injilnya kesaksiannya simpang siur. Bapak Ibu para saudari-saudara, Injil kita tidak simpang siur, tetapi hanya ingin mengatakan pada kita, Pak Bu, mari kita pikirkan, Maria Magdalena ketika jalan salib Kristus itu nangis nganti matane, ya itu matane tuh ya, bidu-bidu, tahu ya bidu-bidu? Bidu-bidu apa ya? Lebam, matanya nganti jendul-jendul, mergo nangis gitu loh. Pernah melihat Passion of Christ atau Bapak Ibu, matanya sampai jendul gitu. Jadi sama seperti saya atau kita semua yang tidurnya tadi setengah 3 malam. Maka nek esok tangi ini kan rodo ayub-ayuben. Antara nek kita wong ayu wong bagus karo wong elek iki padha wae Bapak Ibu gitu loh. Itu ayub-ayuben. Sama Maria Magdalena itu juga datang ke kubur pagi-pagi setelah seharian suntuk mengalami kesedihan. Maka ketika melihat realitas yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka macam-macam yang berkecamuk di kepalanya. Salah satu yang diceritakan, oh DE orang nyawang, mau meruh kuburi kosong lalu lari bertemu dengan Petrus. Atau yang lain mengatakan mergo mripate antarane melek karo ora melek, maka melihatnya hanya ada satu orang di dalam. Karena antara melek dan tidak melek, maka melihat ada dua orang di dalam. Hanya ingin mengatakan kitab suci kita, karena saking paniknya, bingungnya, dan rasa cintanya, maka segala sesuatunya menjadi sedikit kabur. Tetapi kalau ceritanya dijadikan satu, maka plot. Ingin mengatakan realitasnya satu, kenyataannya satu, Tuhannya bangkit. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, permenungan yang kedua yang ingin saya sampaikan, termasuk terkait dengan tahun jubileum, terkait dengan pesiaran kita bersama, apa yang terjadi dengan Santa Maria Magdalena sebetulnya. Kalau dalam bahasa saya yang ingin saya tawarkan pada panjenengan, yang dialami oleh Maria Magdalena itu cuma satu, salah paham. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, rasanya itu pula yang perlu kita sikapi, yang perlu kita kenali dalam kehidupan kita bersama sebagai peziarah pengharapan selama entah 8 bulan ke depan atau selama sekian tahun sampai ajal kita menjemput.
Maka mari kita selalu waspada akan adanya kemungkinan kita salah paham. Salah paham macam-macam Bapak Ibu. Misalnya saya salah pahamnya begini. Contoh sekali lagi, CONTOH, contoh. Saya itu berasumsi Bapak Ibu, wah ini nek nang gereja, ini prasangka. Bisa jadi salah sangka nanti jadi. Wah nek nang gereja kono pesta kuwi mesti bar pesta apa meneh nek sing pesta cah pia iki mesti mengko sampai mobar mabur ora karo-karuan. Nah, gitu toh? Betul enggak? Dan si manduk-manduk ibune anaknya tidak. Nah itu nanti bisa jadi salah sangka, salah perkiraan gitu loh Bapak Ibu, menduga yang tidak. Jadi ternyata enggak. Maria Magdalena punya pengalaman salah sangka. Saya pun kadang-kala juga salah sangka. Kita pun juga salah sangka. Kalau saya kemana-mana dengan Romo Ari naik mobil berdua, nanti pasti ada yang salah sangka. Pastornya GX, nah, gitu ya Bapak Ibu. Salah sangka kan ada juga. L sampai boleh lah L sampai menurut Romo Ari. Dan kalau perginya berdua-dua terus. Tapi kalau nanti saya perginya dengan misdinar laki-laki terus, nanti pasti ada yang punya prasangka, salah sangka. Pastornya suka anak kecil-kecil. Bapak Ibu para saudari-saudara, setiap kali kok kita itu salah sangka, maka supaya kita menghindari salah sangka, marilah kita nyedak. Maka itu yang dibuat bacaan hari ini dan direfleksikan oleh Paus Fransiskus. Petrus itu supaya tahu sebetulnya kuburnya itu bagaimana dia nyedak. Oh, ora dicolong wong. Karena nek dicolong wong orang mungkin diblejeti, tahu ya, ya itu lah. Mosok nyolong kok apa itu namanya kafane dicopot, meh digoto, mosok gundal gandul gitu tuh ya Bapak Ibu, kan enggak. Jadi wah ternyata kalau dicuri kafannya mungkin morat-marit, tapi kan diceritakan ketika si Petrus itu ngungak ke dalam, ternyata kain kafannya sudah tersetrika, sudah dibilasi oleh Tuhan Yesus, maka putihnya berkilau seperti orang mengelantang. Nggak ada orang yang bisa mengelantang, gitu toh? Betul nggak? Betul, karena pakaiannya sudah pernah dikatakan tuh pakaiannya berkilau-kilauan. Kalau kain peluhnya juga terlipat. Nek jenenge wong nyolong Bapak Ibu, mosok sing ditinggal ditoto kan nggak ada toh? Mana ada pencuri Bapak Ibu, omah sing dileboni maling terus tumoto, kan nggak ada. Mesti murah-marit gitu ya. Yaitu sangka saya sih, karena ada maling yang baik hati juga, hati-hati ling buka gitu tuh ya ada sih. Tapi gagasannya, yuk Bapak Ibu para saudari-saudari yang kedua, dalam kehidupan kita bersama, sampai kapanpun, dan mau sampai kiamat atau sampai besok sama, kemungkinan besar kita tetap akan punya salah paham. Suaminya pulang pagi, salah paham. Istrinya pulang malam, salah paham. Anaknya nggak pulang-pulang, khawatir, ya itu betul ya, kalau anaknya nggak pulang-pulang khawatir. Tapi banyak kok Bapak Ibu kita salah paham. Maka supaya tidak salah paham, bacaan hari ini mengatakan yuk dicedai gitu loh. Supaya akhirnya apa? Supaya kita tahu sebetulnya apa yang sedang dia rasakan, lalu kita tahu apa yang mau kita lakukan. Maka Bapak Ibu para saudari-saudara, yang pertama, Paskah ini mengajak kita, menurut saya dalam bacaan kitab para rasul, yuk kita belajar dari Santo Petrus. Kesaksian tidak harus bicara lantang. Kita tahu Petrus tidak fasih bicara, maka dia mempersaksikan Tuhannya dengan apa yang bisa dia lakukan. Maka alih-alih kita belajar supaya semuanya bisa omong lancar tentang iman kekatolikan Bapak Ibu, daripada demikian maka lebih baik mari kita memberi kesaksian lewat pekerjaan kita yang kita lakukan dengan penuh semangat. Lalu yang kedua, bacaan hari ini dalam kehidupan kita bersama mesti wae Bapak Ibu ora sah di tunggu. Setiap kali kita pasti akan punya kesalahpahaman, punya prasangka.
punya dugaan-dugaan tertentu. Maka supaya mengurangi itu semua, yuk mendekat, yuk cari tahu, supaya akhirnya kita bisa tahu apa yang dibutuhkan, tahu apa yang terjadi, sehingga mereaksi dengan lebih tepat. Semoga Paskah ini menginspirasi kita semua sebagai orang beriman Kristiani. Semoga kita senantiasa bersemangat, itulah kesaksian kita akan kebangkitan. Dan semoga kehidupan kita senantiasa menjauhkan diri dari prasangka-prasangka yang sangat mungkin akan terjadi, dengan cara mendekat, melihat lebih jelas. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, Allah menyuruh Petrus pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius di kota Kaisarea. Di situ Petrus berkata, "Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan roh dan dengan kuat kuasa. Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik, dan ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kami adalah saksi dari segala sesuatu yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi Allah telah membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami sendiri yang telah makan dan minum bersama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan Yesus telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan memberikan kesaksian bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang hidup dan orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya, dia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bertindak.
Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Kristuslah hidup kita. Apabila Ia menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Anak domba menebus domba-domba, Kristus tanpa noda, damaikan pendosa dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang, Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan Maria yang kau lihat di jalan, lihat kubur Kristus yang hidup dan kemuliaan kebangkitan. Kesaksian malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus sungguh bangkit dari kematian. Engkau Raja pemenang, kasihanilah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita merayakan perjamuan Paskah, sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa satu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama.
Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat sendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan.